Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya geng ya. Ditunggu subrek dan juga komennya, komen apapun nggak masalah ya geng ya, yang penting ninggalin komen. Sebelumnya terima kasih. Bukannya dipeluk, Nyonya Hua ini malah dijatuhin dan geludung-geludung di jurang geng. Untung dia nggak apa-apa ya sambil meluk si karung beras. Setelah itu dia memperkenalkan diri kepada petugas show dan juga kakaknya yang seorang Kasim ya. Dan mereka ini akhirnya meminta maaf kepada Nyonya Hua. Pelayannya yang bernama Yon ini curiga dong kenapa mereka berdua ini bisa saling kenal ya. Memang sudah sering ketemu padahal kan, tapi Nyonya ini berkelit dan tidak mau mengaku lagi geng, dan mengajaknya langsung pergi ke kuil. Dan si Kasim ini akhirnya menceritakan kepada si Soho latar belakang dari Nyonya Hua ini yang dulunya adalah anak seorang jenderal dan dinikahkan dengan anak dari Menteri Kiri. Menteri Kiri sendiri sedang menasihati sang raja untuk tidak melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan ya geng ya. Dan si raja kembali menurutinya, sementara anak buah Kang Pil mengancam seorang pemilik toko lukisan dan menyuruhnya untuk mengabari kalau ada orang yang menjual lukisan harimau milik Menteri Keuangan ya. Dan juga ada anak buah dari Soho di sana. Saat sedang membersihkan makam anaknya, mertuanya dari Nyonya Hua ini diberitahu kalau ada tamu ya geng ya. Ternyata tamunya itu adalah istri dari Menteri Keuangan yang ternyata mengajaknya untuk ikut acara amal, tapi dia sepertinya tidak mau geng. Sementara anak buah Soho ini mengabari kalau anak buah Kang Pil mencari lukisan juga yang sama di tempat toko lukisan. Setelah sampai di rumah, Nyonya Hua ini diberikan surat oleh pelayannya yang ternyata dari Pak Suho ya, dan dia memperingatkan untuk mengembalikan lukisan yang telah dia curi. Jadi Nyonya Hua langsung menyusup ke kediaman si Soho ini, tapi ketahuan ya, dan mereka pun sempat berkelahi, tapi Soho ini malah kalah geng, dan tak sengaja bajunya terbuka sehingga Nyonya Hua melihat perutnya yang kotak-kotak ini geng. Dia pun malu dan langsung melemparkan lukisan itu kepada Soho. Paginya Soho ini bangun dan mengira kalau dia masih tidak sadar ya geng ya. Ternyata dia diajak oleh anak buahnya ini untuk menghadiri acara pertemuan dari para ibu-ibu pejabat yang mau melakukan sumbangan ini ya geng ya. Rupanya tempatnya di sana itu agak becek geng, jadi ibu pejabat ini agak sedikit berhati-hati ketika berjalan. Yang lain berjalan dengan anggun ketika turun dan membawa banyak perbekalan. Nyonya atau mertuanya Nyonya Hua ini dihina karena tidak membawa apa-apa, tapi kepala keamanan buru-buru datang dan Nyonya Hua ini dipanggil, tapi bukannya turun dengan anggun, dia ini malah memijak air geng. Jadi dia pun dikatain oleh orang-orang, sedangkan si menantunya Ibu Hakim ini turun dengan anggun, jadi dia malah dibanding-bandingin dengan dia geng ya. Di lain tempat, Yon ini tidak sengaja bertemu lagi dengan Kepala Kasim yang saat dia mau mengembalikan buku atau menyalin buku yang sudah dia salin ya geng ya kepada perpus atau kepada toko buku itu. Jadi dia bukunya malah dibeli oleh Kepala Kasim. Setelah berkumpul, Nyonya Nyonya ini terlihat sangat perang dingin ya geng ya, atau terlihat sangat tegang. Jadi si kepala keamanan ini pergi karena tidak mau mendengarkan pertengkaran kepala ibu pejabatnya. Setelah itu Soho datang dan malah memandangi Nyonya Hua. Tapi tak lama ibu pejabat ini mengajak mereka untuk turun karena sudah siap persiapannya selesai dan bisa membagikan makanan ya. Saat turun, Nyonya Hua ini melihat Soho seperti Soho ini aman karena tidak mengenalinya ya. Sementara Nyonya Jang bertemu dengan Yon dan Yon ini memberikan uang kepada Nyonya Jang. Rupanya uang yang sudah dia kumpulkan dari menyalin buku itu diberikan kepada Nyonya Jang geng. Bukannya ia belikan rumah ya, padahal dia pengen beli rumah. Saat membagikan makanan, janda menantu dari Ibu Hakim ini memberikan porsi yang sedikit, tetapi Nyonya Hua memberikan porsi yang banyak geng. Tak berserang lama ada seorang nenek-nenek ini yang mengadukan atau meminta pertolongan kepada Nyonya Hua karena cucunya ini hilang ya. Dan si janda ini mengatakan kalau memang sudah sering terjadi begitu. Ketika sang raja tidak hadir dalam rapat, Menteri Kiri ini menemuinya geng untuk menanyakan alasannya, tetapi si raja ini berpura-pura lemah atau sakit ya, jadi dia seperti tidak semangat dan akhirnya tetap
tidak mau datang ke dalam pertemuan. Tetapi setelah si sekretaris atau si hakim ini datang, sikapnya jadi berubah ya. Dia jadi seperti bersemangat dan menanyakan suhu. Dan sepertinya ini suhu ini punya ikatan dekat dengan si raja nih geng ya. Tapi belum terungkap saja. Karena penasaran, Nyonya Hua ini akhirnya mencari nenek tadi, dan ketika melihatnya, tiba-tiba atap rumahnya ini hampir roboh. Jadi Nyonya Hua ini langsung menolongnya. Tetapi beruntung si Suhu ini datang tepat waktu dan menahan kayu yang mau menimpa mereka. Dan Nyonya Hua sempat khawatir, tetapi dia melihat Yoho ini sempat keluar, jadi dia agak lega ya geng. Tetapi si Nyonya Hua ini malah dimarahi oleh mertuanya karena bajunya kotor, dan ibu pejabat ini malah memuji Nyonya Hua karena telah berbuat baik menolong orang. Sementara Suho sendiri dimarahi oleh kakaknya karena dia terluka ya geng pundaknya, dan dia harus dibalut. Tetapi kakaknya ini sepertinya sayang banget sama si Suho geng, jadi dia menasihatinya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Sementara Nyonya Hua ini sedang membersihkan makam suaminya dan kembali diberi semangat oleh si Yon karena dia itu sudah sering menolong orang ya geng ya. Dia tahu kalau Nyonya Hua ini baik, dan ketika seperti pertama kali bertemu dengan Yon, dia ini keluar rumah untuk kabur ya, tapi ketika bertemu dengan Yon dia jadi kasihan dan memberinya makan dan juga mengajak Yon untuk bekerja di sana. Dan itulah awal cerita si Yon bisa kerja di tempatnya si Nyonya Hua. Nyonya Hua pun jadi terhibur lagi geng. Saat malam hari, ketiga orang ini sibuk mencari beras yang ternyata sudah hilang geng, padahal tadi siang masih banyak ya, mungkin diambil lagi oleh para pejabat itu. Dan dia melihat ada beras yang tumpah di jalan, jadi dia memungutnya dan bertemu dengan Nyonya Hua yang memakai baju ninjanya ya geng ya. Dan dia dimintai keterangan di mana rumah atau rumah si nenek. Setelah memberitahunya, rupanya anak buah Kang Pil ini juga mencari anak kecil yang kabur ya geng, untuk menemui nenek tadi. Rupanya itu cucu dari si nenek tadi. Setelah bertemu, mereka ini akhirnya bertarung karena Nyonya Hua tidak mau cucu nenek ini diambil ya geng ya. Dan saat bertarung, tiba-tiba Soho ini datang dengan memakai topeng juga ya.